Yang perlu diketahui lagi tentang Inyek Prabe adalah tunggu buku saya. Tapi sebelum buku saya lahir, saya ingin sampaikan dulu bahwa Inyek Prabe ini ganteng, adalah ulama paling ganteng di Sumatera Barat. Aja mengecek je leh. Kalau tidak ulamanya entahlah. Begitu benar lah Inyek Prabe. Saya lihat fotonya waktu muda, ia warna bakilin gaya kau tak ada leh. Adalah seorang ulama yang totalitas. Totalitas itu maksudnya kalau membuat sekolah betul-betul dikawalnya, mata pelajarannya apa, siapa yang mengajarkan, apa yang diajarkan, berapa murid, dari mana saja murid. Prabe adalah satu-satunya tawalib yang tiap negari punya asrama. Jadi murid-muridnya yang datang membuat asrama, semua membuat asrama, sehingga banyak asrama dari ruang sekolah. Nah, itu sebuah brand juga ketika itu, karena sekolah klasikal baru berubah dari holakoh ke klasikal, dan itu suatu kejutan listrik dalam perjalanan pendidikan Islam di Minangkabau. Inyek Prabe adalah salah satu ulama besar Minangkabau yang meminta muridnya mempelajari satu mazhab, tapi amalkan salah satu. Jadi kalau ingin menolak satu mazhab, kita sudah punya ilmu tentang mazhab itu. Jangan main tolak-tolak saya di belambin ke. Jadi pelajari semua, terus amalkan salah satu. Pelajari adalah mazhab yang 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pelajari, tapi amalkan salah satu. Dan Islam Indonesia mengamalkan mayoritas mazhab Syafi'i. Di episode sebelumnya saya menjelaskan Inyek Prabe tidak mau berdebat untuk hal-hal yang berat di depan umum. Kalau dalam sekolah mau. Nah, perdebatan di sebelumnya saya sebutkan juga di Al-Bayan, yang menulis murid-muridnya Inyek Prabe memberikan poin-poin kepada redakturnya atau kepada kawan-kawannya yang ulama yang menulis di Al-Bayan. Ketika agresi Belanda kedua, ada namanya Perang Sabil di Sumatera Barat. Itu ulama yang mengomandoi. Perang Sabil itu antara lain meminta rakyat menyumbangkan hartanya untuk bangsa Indonesia yang baru merdeka. Lalu Bung Hatta berkata di Bukit Tinggi bahwa Indonesia perlu pesawat. Maka bergeraklah ulama-ulama Minangkabau ke surau-surau di bulan Ramadan. Semua Inyek-Inyek itu, Inyek Prabe, Daud Rasidi, Abdul Latif Sakur, Inyek Canduang, berkampanye ke surau-surau melalui murid-muridnya atau dia langsung. Inyek Prabe berkeliling dengan Daud Rasidi di Minangkabau mengumpulkan emas untuk membeli pesawat Afro Anson. Afro Anson, pesawat pertama Republik Indonesia. Jadi jangan anggap enteng ulama ya. Ulama itu buktinya kalau tanpa ulama itu mengumpulkan uang itu tidak bisa. Bung Hatta tidak bisa ke desa-desa. Yang bisa ke desa-desa adalah para ulama. Dikumpulkanlah emas oleh emak-emak Minangkabau, diserahkan ke surau-surau, dan kemudian diserahkan terakhir kepada Khatib Sulaiman. Lalu dibelilah pesawat. Jadi Inyek Prabe dan para ulama lain berperan penting di dalam pembelian pesawat Afro Anson, pesawat pertama Republik Indonesia. Tuh. Inyek Prabe sendiri juga menyumbang untuk pesawat itu, termasuk juga ikut menanam saham dalam pendirian Bank Nasional Indonesia di Bukit Tinggi bersama beberapa ulama lain. Ketika Inyek Daud Rasidi sakit atau apa ya, murid-muridnya dan sekolah holakonya ditinggalkan, dibubarkan atau bagaimana, dia serahkanlah sekolah itu ke Inyek Canduang. Ambillah murid-murid ambo ambo kepai ke Melaka, ke Malaysia, Jo Karim Amrullah ayah Hamka. Pada saat bersamaan Hamka jadi murid dari Inyek Prabe. Hamka sekolahnya di Prabe. Bank Nasional itu adalah bank abuan yang didirikan oleh
Anwar Sultan Saidi dan kawan-kawan dengan mengumpulkan uang dari para pedagang di Bukit Tinggi. Nah, itu juga ada peran Inyek Parabek dan Inyek Canduang di dalamnya. Walaupun yang paling berperan itu Anwar Sultan Saidi. Anwar Sultan Saidi adalah ayah Rustam Anwar. Rustam Anwar adalah budayawan yang paling peduli terhadap perkembangan kebudayaan di Sumatera Barat, tak tertirukan sampai hari ini. Bank Nasional, jika Anda ke Bukit Tinggi hari ini, ada jembatan Limpapeh menghubungkan Kebun Binatang dengan Fort de Kock, dengan benteng Fort de Kock. Di kaki jembatan itu agak ke atas sedikit, agak arah ke Hotel Novotel, ada namanya, ada gedung Inkorba sebelah kanan, itu adalah Bank Nasional. Bank Nasional itu adalah bank pertama di Sumatera Barat yang dibuat oleh orang Bukit Tinggi. Kalau di organisasi penasihat misalnya, di situ ada ulama-ulama besar itu. Ada Inyek Parabek, ada Inyek Canduang, ada Daud Rasidi, ada Karim Amrullah. Macam seluruh ulama dimintai pendapat itu oleh tokoh-tokoh kita yang beruang dan yang berpendidikan. Peran Inyek Parabek lagi adalah menumbuhkan percetakan di Bukit Tinggi. Ya. Jadi percetakan Merapi namanya, buku-buku dicetak di situ. Jadi seluruh madrasah di Sumatera Barat ini punya majalah, guru-gurunya menulis dan mencetak buku. Itu biasanya dicetak di Bukit Tinggi, di Padang Panjang atau di Padang. Nah, yang pasti yang saya tahu, Inyek Parabek dan Inyek Canduang itu mencetak buku di Bukit Tinggi, dan itu ribuan. Jadi menghidupi. Sampai hari ini salah satu percetakan namanya Merapi dekat Benteng itu masih ada. Dekat Janjang Gaduang itu masih ada. Jadi sampai hari ini percetakan yang dipakai oleh para ulama awal abad lalu sekarang masih ada di Bukit Tinggi. Kenapa buku dicetak? Karena tidak ada ulama Sumatera Barat, Minangkabau waktu itu yang tidak menulis buku. Semua menulis. Selain menulis, juga membuat majalah atau koran di madrasah masing-masing, baik untuk keperluan intern ataupun untuk keperluan umum. Selain itu, juga berlangganan media-media dari Batavia, bahkan dari Mekah. Kenapa buku-buku itu dicetak? Selain untuk dipelajari di sekolah-sekolah, juga dibagikan ke masyarakat atau dibawa oleh murid-muridnya yang sudah tamat ke kampung. Kenapa? Karena rujukan waktu itu amat sedikit. Syekh Nawawi saja, yang lain tidak ada. Buku-buku mazhab ini kurang, tafsir kurang. Saya baru tahu setelah membaca buku Muhammad Rajab, wartawan terkenal dari Sumpur yang meninggal waktu seminar 1970. Ternyata ketika dia kecil, tidak seorang pun guru yang membacakan tafsir dan terjemahan Al-Quran. Tidak seorang pun. Jadi kami tidak tahu artinya katanya, tapi kami hanya membaca dengan lagu yang indah. Nah, itu kemudian dicetak tafsir-tafsir itu, sehingga orang mengerti akan isi Al-Quran. Dulu khutbah bahasa Arab oleh Syekh Umar Taib di Sungayang diubah menjadi bahasa Indonesia. Heboh orang, dicetaknya khutbah bahasa Indonesia itu, sehingga rakyat mengerti pula apa yang dikhutbahkan. Bukan hanya rakyat yang mengerti, tukang khutbah pun mengerti loh. Jadi semua mengerti Pak, kalau bahasa awak yang dipakai. Nah, gitu. Kalau Inyek Parabek menulis buku dan majalah, Inyek Jambek Bapidato. Inyek Jambek adalah ulama pertama di Minangkabau yang mengubah cara memberikan pengajian ini dengan tabligh akbar. Rami orang, baselo nak menggari orang dah. Nah, itu nanti kita bahas. Nanti, sekarang ini dulu. Nah, ganteng, bersih, putih, kaya. Kumpulan yang tadi, jadilah dia pria yang karismatik, yang berwibawa. Ya, kalau berjalan Inyek Parabek itu bersibak orang di pasar. Aduh, kini ulama bersibak orang di pasar. Begitu benarlah. Entah kaji berjalan di pasar. Oh, baru orang bersibak. Inyek Parabek berjalan bersibak orang yuang. Begitu benarlah tu. Negerimu ini. Nah, kalau kita melihat apa peran ulama besar Minangkabau itu dulu yang berbekas hebat sampai sekarang,
adalah tentang harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Tahun 53 kembali ulama-ulama ribuan berkumpul di Bukit Tinggi. Salah satu di dalamnya Inyek Prabe. Ya. Jadi sejak itu ada dua bentuk pusaka Minangkabau. Satu yang tinggi, yang harta layat ini, yang bersengketa ini. Satu pencarian ayah dan ibu. Akarnya dari, nanti saya bilang kenapa ini bisa terjadi. Nah, peran itu sangat penting sehingga hari ini harta pusaka pencarian suami istri tidak lagi diambil oleh Kemenakan. Ya. Kalau dulu dibayarnya bawa rumah tahun 56-57 Inyek Prabe jadi anggota konstituante berkantor di Bandung. Soekarno dengan Inyek Prabe saling menghormati. Ya. Bung Karno pernah datang ke Prabe dua kali, pertama 42, kedua 57. Ketika tahun 42 Soekarno datang, itu masjid Prabe belum siap, tiang-tiangnya sudah. Apa kata Inyek Prabe? Pak Soekarno, tolong diperiksa masjid saya ini, apakah kuat? Permintaan itu bukan sekedar permintaan basa-basi protokoler, karena Bung Karno adalah seorang insinyur teknik sipil tamatan ITB, kalau tidak salah, ITB Bandung. Diperiksa oleh Bung Karno, bahkan dia panjat sampai ke atas, walaupun bukan begini ya, ada jenjang gitu, diperiksa. Nah, kesimpulan Soekarno adalah tiang masjid itu bagus, tahan lama, ini semennya bagus, besinya bagus, dan sampai hari ini tiang masjid itu tidak apa-apa, walaupun gempa, sekolahnya runtuh, masjid tidak. Gempa-gempa besar kemudian setelah abad baru ini mungkin banyak yang rusak, tapi masjid tidak. Bung Karno juga datang ke Canduang, bersilaturahmi dengan Inyek Canduang, dan juga datang ke Syekh Abbas Padang Japang di Payakumbuh, 50 kota. Dua yang dapat oleh, pertama Kupiah, Kupiahnya usang Bung Karno itu gantinya kan baru aja ya. Kedua, Syekh Abbas Padang Japang berpesan, inilah sila pertama, saya titip ke Tuhan Yang Maha Esa untuk Pancasila. Dua. Jadi peran ulama ketika dia di Padang tahun 42 itu dia mengunjungi ulama-ulama. Ada mulai dari Rahmah, Inyek Prabe, Inyek Canduang, Syekh Abbas Padang Japang dan lain-lain. Ya, Bung Karno dibuatkan jas oleh saudagar-saudagar di Padang. Begitu Bung Karno datang, jas selalu menunggu. Bentuk orang kabarele, bagus jasnya. Kupiah bagus, dasi bagus, perai kalau Bung Karno yang timbuk. Begitulah tahun 42. Lembaga Tawalib hadir tahun 18. Tahun 26 kena gempa, tahun 37 terbakar. Nah, kalau terbakar tentu habis sekolahnya, ya kan? Terbakar kan mau pemadam kebakaran tak lalu ada tahun 37 apaan lah kan dia. Pemadam kebakaran ada, sudahlah terlambat, salah jalan pula, sase nyuk kema apa inta ke Padang Luar, tak kema Prabe ini setelah Padang Luar dekat Kapas Panji masuk ke dalam itu Prabe. Nah, pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi sase hendak ke Prabe, apa ya, dia terlambat 2 jam. Habislah Prabe itu, sekolah itu, terutama asrama ya. Tentu saja ini memukul Inyek Prabe, dipukul habis, terbakar. Tapi kemudian bisa dibangun kembali berkat bantuan kaum muslimin dan kaum muslimat atau warga Islam Minangkabau. Ditolong merami-rami sekolah Prabe dan selesai. Pengumpulan dana itu dilakukan antara lain di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi lagi nih ambil peran. Masuk lagi Anwar Saidi ini menolong. Jadi saudagar-saudagar di Pesate, bawah Bukit Tinggi itu ikut, tambah pemuka-pemuka dari berbagai daerah, kumpulin duit, diserahkan ke Inyek Prabe, uangnya disimpan di Bank Nasional. Diambil untuk membeli semen, membeli besi, membeli seng, membeli paku, membayar upah tukang, dibangun kembali Prabe. Ya, selesai. Tapi adakah kisah tentang kebakaran itu? Ada berita-beritanya, tapi susah mencarinya. Yang tak susah adalah syair atau nazam yang dibuat oleh muridnya. Saya mau bacakan syair Sekolah Tawalib
Parabe terbakar. Musnahnya sekolah tawalib dimakan api pada petang Ahad malam Senin 13-14 Sa'ban 1356 17-18 Oktober 1937. Sebagai pembaca sudah memaklumi di akhir tahun ujian berdiri untuk naik ke kelas tinggi. Begitulah pula di tahun ini 1936. Tetapi wahai pembaca budiman, di tahun ini di bulan Sa'ban tinggal sehari lagi ujian. Di malam itu terjadi kebakaran. Malam ke-13 ketika itu, kira-kira pukul 11:30, sudahlah tentu intiham yang akhir paginya berlaku. Tabu berbunyi bertalu-talu, pekik manusia amat hebatnya. Kaum ibu meratap dengan derasnya, "Anakku, anakku," bunyi tangisnya. Sambil memeki, "Api," katanya. Sebentar kedengaran suara yang lantang dengan bunyi apilah gadang. Negeri Parabe sudahlah terang kerana cahaya api yang garang. Sumatera tawalib dikelubunginya dengan girang api memakannya semenjak kelas 1 sampai ke-7-nya, mulai dari internat 2 tingkatnya. Banyak murid diam di situ, lebih kurang 91. Mereka bekerja satu persatu, tapi setengahnya masih beradu. Banyak murid hampir celaka, melarikan barang terutama jiwa, setengah melompat dari jendela kerana takut dapat bahaya. Banyak barang dimakan api, buku dan kitab berkodi-kodi, kain dan baju berpeti-peti, sepatu, wang, cincin dan arloji. Begitu pula perkakas sekolah, tiada tinggal barang sebilah, semuanya itu habislah musnah. Kerugian kira-kira Rp12.000. Tetapi alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah, kita pohonkan masjid raya Tuhan peliharakan tidak turut menjadi korban. Dan seterusnya panjang syair yang ditulis oleh Ahlan Nasir, pelajar Sumatera Walid Bukit Tinggi ini, Bukit Tinggi Parabe, Agam, Sumatera Barat ini. Parabe tidak punya murid lagi sama sekali, guru juga tidak ketika pergolakan PRRI. Bukan hanya Parabe sebenarnya, tapi juga semua sekolah di Sumatera Barat. Semua orang lari ke Rimba. Jadi tidak ada sekolah aku orang semua sekolah ele. Ada sekolah Kerimbo, lari. Takui. Ya, jadi itu kronika Parabe dari gempa, dari berdiri 18, 26, 37, 53, 58 dan kemudian 63 Inyek Parabe wafat. Setelah itu sekolah dikelola oleh yayasan dan keluarganya. Selain ada tawalib sekolah biasa tuh, juga ada perguruan tinggi. Selain ada perguruan tinggi, murid-muridnya banyak sebar ke luar negeri. Luar negerinya ke timur dan ke barat, ke Mesir dan pendidikan barat banyak. Tiap tahun dikirim. Jadi anak-anak tawalib adalah ulama-ulama muda yang pulang ke Indonesia atau yang tamat belajar dari tawalib, memberi warna bagi kehidupan beragama di Sumatera Barat bersama lulusan-lulusan lain. Jadi jangan bercakap. Kalau bercakap menyalahi kodrat inyek-inyek yang menjadi guru dari guru Anda semua. Demikian tentang Inyek Parabe, tapi itu hanya sekilas. Kisah panjangnya adalah buku novel biografi yang saya tulis, dan silakan cari di mana ada toko buku sebentar lagi atau saat ini. Novel biografi adalah biografi yang ditulis dengan gaya novel. Semuanya adalah fakta kecuali hal yang dibuat-buat. Bagaimana kisahnya? Beli buku tuh, wah, seperti membeli buku ini Canduang dan Rahma El Indonesia yang saya tulis, yang diterbitkan oleh Republika. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakau. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan ria adalah